Groundbreaking proyek LNG abadi Masela akhirnya dilakukan setelah hampir 28 tahun sejak kontrak pertama diteken pada 1998. Pemerintah menyebut proyek ini akan menjadi salah satu tulang punggung ketahanan energi nasional. Namun pertanyaan besarnya, mengapa proyek dengan cadangan gas raksasa ini justru membutuhkan waktu hampir 3 dekade masuk ke tahap konstruksi? Apakah ini murni persoalan teknis dan bisnis atau cerminan masih rumitnya iklim investasi migas di Indonesia? Dan untuk membahasnya telah bergabung melalui sambungan virtual Kepala Pusat Energi dan Pangan Indef Abra Talatov. Selamat pagi Mas Abra. Selamat pagi Mas Ruli. Baik Mas Abra, ini groundbreaking Pak Presiden kemarin nilai investasinya mencapai 390 triliun rupiah dengan target di tahun 2029. Anda melihat ini menjadi sebuah proyek yang seperti apa kira-kira Mas Abra dengan nilai yang sangat besar dan 3 tahun ke depan sebenarnya targetnya untuk beroperasi. Anda melihatnya seperti apa Mas Abra? Ya, saya melihat bahwa setelah penantian panjang ya Mas selama 2 dekade lebih ini menjadi tonggak sejarah terhadap sektor migas kita. Karena kita tahu bahwa sebagai salah satu penyimpan cadangan gas terbesar di Masela, ini memang sangat dinanti oleh masyarakat kita, industri kita, karena memang kebutuhan domestik dalam negeri sampai sekarang ini terus mengalami tantangan dari sisi pasokan. Nah, maka dengan adanya investasi yang besar ini kita harapkan memang ini tidak berhenti di dalam groundbreaking saja. Ya. Jadi ya kita apresiasi memang groundbreaking sudah dilakukan, adanya kepastian baru terhadap realisasi investasi, tetapi yang paling jauh lebih penting adalah ya pemerintah harus bisa memastikan ya antara target dengan realisasi nanti sampai 2009 semuanya bisa dijalankan sesuai dengan target jangka pendek dan juga jangka menengah. Nah, kenapa Ya. salah satu faktor yang menjadi penyebab proyek ini selama 2 dekade ini tidak berhasil diimplementasikan memang ya salah satu faktor krusialnya adalah adanya ketidakpastian mengenai kebijakan. Jadi kebijakan dalam perjalanan berubah-ubah sehingga terjadi tarik ulur untuk investasi tadi. Padahal investasinya kan kita tahu butuh biaya yang sangat besar. Ya. Nah, dari sisi investor kan tentu kepastian regulasi ini menjadi salah satu faktor fundamental yang dibutuhkan. Nah, oleh karena itu ya kita berharap bahwa dengan berbagai proyeksi dampak terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan juga pertumbuhan ekonomi di daerah, ya ini nantinya bisa memberikan tambahan energi buat seluruh stakeholders agar sama-sama konsisten terhadap kebijakan yang sudah diputuskan ini. Itu, Mas. Baik, Mas Abra, dengan disampaikan tadi dengan regulasi saat ini, dengan iklim investasi, dengan iklim politik juga gitu, apakah kita harus memiliki rasa optimisme yang besar bahwa proyek ini benar-benar bisa terrealisasi beroperasi di 2029, Mas Abra, dengan kondisi yang kita bisa katakan mungkin saat ini akan sama dengan 2029 nanti gitu, Mas Abra? Ya, saya pikir ini momentumnya juga kita mendapatkan sekali karena kan di tengah sekarang terjadi krisis energi dunia ya Mas. Ya. Terjadinya tensi geopolitik dunia dan beberapa waktu lalu juga sama-sama kita saksikan bahwa harga energi khususnya gas bumi maupun LNG itu mengalami kenaikan sangat drastis sehingga itu memukul industri kita ya para pembeli gas di dalam negeri. Kemudian pemerintah melakukan intervensi dengan memberikan penurunan harga, bahkan pemerintah juga menyediakan harga gas khusus ya HGBT. Nah, artinya kan memang mau tidak mau ini berkejaran dengan waktu, ya mumpung ini momentumnya terjadi kenaikan harga energi, ini juga menjadi insentif buat investor Oke. untuk mengalokasikan investasi yang besar sehingga diharapkan dalam jangka pendek ya 3 tahun proyek ini selesai dan nantinya bisa dinikmati khususnya untuk industri dalam negeri karena kan pemerintah menjanjikan ya bahwa nanti alokasinya 60% akan diprioritaskan untuk kebutuhan domestik. Ya. Nah, kita ini harus pegang betul supaya nanti jangan sampai ya sumber daya yang melimpah ini justru tidak dinikmati oleh kebutuhan industri di dalam negeri. Dan kita harapkan juga nantinya proyek ini memiliki skala ekonomi yang kompetitif sehingga harga jual di level konsumen ataupun industri itu juga relatif kompetitif dibandingkan dengan negara lain sehingga ini akan menjadi daya tarik untuk lebih banyak menarik investasi baru di Indonesia gitu. Itu juga menjadi hal penting juga sebagai salah satu pertimbangan investasi yaitu ketersediaan sumber energi ya salah satunya adalah LNG dan juga gas bumi.
Mas Abra, ini kan proyek ini bisa dikatakan menggandeng ada dua entitas bisnis besar gitu, Inpex Jepang dan juga Petronas Malaysia. Dengan apa yang Anda sampaikan sebelumnya, apakah kita masih memiliki keyakinan bahwa proyek ini benar-benar bisa menguntungkan Indonesia gitu dan lebih memfokuskan untuk memenuhi kebutuhan domestik dulu sebelum nanti ini menjadi salah satu pasar ekspor Indonesia ke depannya? Karena kita ada Ya. dua entitas bisnis besar nih secara global di sini. Ya, ya kita tahu bahwa pemerintah ya melalui Pertamina memiliki kepemilikan share ya sekitar 20%, Mhm, kemudian 65% oleh Inpex Masela dan 15% oleh Petronas. Tentu mhm, dengan adanya konsorsium ini kita harapkan ini bisa menjadi salah satu kekuatan ya mhm, untuk merealisasikan proyek Masela ini, mhm, sehingga ya tentu kan dengan adanya keterlibatan perusahaan global ini mhm, menunjukkan bahwa memang, proyek ini, menjanjikan dan kita bisa mendapatkan juga, support baik dari sisi pendanaan, yang kedua dari mhm, sisi teknologi. Ya mhm, kan kita tahu bahwa Inpex juga kan perusahaan mhm, global yang juga punya pengalaman mhm. yang panjang Iya. dan juga punya kemampuan dari sisi teknologi yang mumpuni juga sehingga terjadi kolaborasi. Saya pikir mungkin sisi positif yang perlu kita tangkap adalah konsorsium ini bisa memberikan akselerasi terhadap Mhm, percepatan proyek sehingga nantinya bisa dinikmati oleh Indonesia sendiri dan tadi adanya komitmen bahwa 60% mhm, hasil produksi diarahkan atau dijual untuk kebutuhan domestik itu harus betul-betul bisa dipegang dan dijaga komitmen tersebut gitu, Mas. baik. Kalau kita ngomongin masalah matematis sederhana gitu, Mas, dengan adanya hadirnya blok Abati Masela ini sendiri sebenarnya berapa mampu mengurangi impor energi terutama dengan LNG kita saat ini, Mas, kira-kira? Iya, iya, Mas. Jadi kita, Mmm, pertama LNG ini kan sebetulnya menjadi, salah satu, komplementer ya, pelengkap mhm, dari kebutuhan gas bumi nasional, di mana produksi gas bumi nasional kita ya dari tahun ke tahun terus mengalami penurunan. Bahkan di tahun lalu, di 2025 itu terjadi penurunan produksi gas bumi 16%. Nah, makanya salah mhm, satu, substitusinya adalah dengan mengandalkan sumber LNG. Tetapi kan karena mhm, memang LNG sendiri dalam rantai pasoknya itu membutuhkan jalur yang lebih panjang, ada 6 tahapan dibandingkan gas mhm, pipa yang hanya 3 tahapan, tentu juga punya biaya yang lebih mahal dibandingkan gas bumi. Nah, artinya tetap LNG ini bisa menjadi salah satu sumber alternatif untuk kebutuhan industri dalam negeri, tetapi ada konsekuensi itu biaya yang lebih mahal. Nah, tetapi makanya dengan adanya investasi yang mhm, besar, teknologi yang kita harapkan lebih efisien dan adanya dukungan pemerintah dari aspek insentif fiskal dan insentif non fiskal itu bisa membantu nanti menekan biaya produksi dan juga investasi, harga jual yang kita harapkan bisa turun. Jadi mhm, saya iya, pikir dengan adanya potensi ya Mas, potensi produksi mhm, di Blok Masela yang untuk LNG-nya sekitar 9,5 mhm, juta ton per tahun, mhm. itu bisa sangat mencukupi untuk bisa menutup gap adanya kebutuhan LNG di dalam negeri, Mas. Baik, Mas Abra, groundbreaking sudah dilakukan, apakah kita bisa, menganggap ini sebagai titik balik ataukah ini merupakan tantangan terbesar yang justru baru dimulai dalam upaya ketahanan energi kita dalam sisi LNG ini sendiri ke depannya, Mas Abra? Yes, lagi-lagi ini baru Mhm, groundbreaking dan mhm, ini menjadi angin segar ya mhm, buat sektor energi nasional kita. mhm. Kita harapkan ini akan bisa meningkatkan ketahanan energi nasional di mana meskipun ada terjadi geopolitik di luar, Ya, tetapi kita harapkan nantinya bisa membantu stabilitas ekonomi kita khususnya dari sisi energi. Dan mhm, tentu groundbreaking ini baru titik awal nih Mas. Proyek mhm, yang benar-benar nanti bisa kita uji ini ya, berhasil adalah pemerintah harus bisa mengevaluasi ya mhm, secara rutin entah per kuartal, per semester, per bulan sejauh mana nanti realisasi investasi baik dari sisi nilainya mhm, dan juga realisasi secara fisiknya. Itu iya, harus bisa diukur dan dipertanggungjawabkan juga ke publik sehingga mhm, publik juga bisa melihat apakah memang antara target dan realisasi ini sudah tercapai dan ini kan juga akan menjadi
sentimen positif juga buat Mhm. investor ketika investor itu ingin mengalokasikan industri atau ingin Mhm. membuat pabrik atau industri di Indonesia kan melihat oh nanti ada proyeksi adanya tambahan pasokan LNG di dalam negeri sehingga Mhm. mereka yakin ini Mas. Ini menjadi salah satu parameter juga untuk memberikan ekspektasi positif terhadap keandalan sumber energi di dalam negeri. Yang jelas sudah ada komitmen bahwa 60% LNG dihasilkan dari Blok Masela ini akan digunakan untuk kebutuhan domestik. Itu kita akan pegang sama-sama, Mas Abra. Mas Abra, terima kasih banyak sudah hadir di Sen Bisnis pada pagi hari ini dan kita harapkan terbaik dengan hadirnya Blok Abadi Masela ini di Kepulauan Maluku. Terima kasih, Mas Abra. Terima kasih Mas Rui. Terima kasih banyak.